Baik, sekarang kita lanjutkan ya pembahasannya terkait dengan struktur dari teks ulasan. Nah, struktur dari teks ulasan tadi ada 5 ya, jangan lupa ada 5. Nah, pembahasan yang pertama itu terkait dengan identitas objek. Nah, identitas objek itu terletak di bagian awal. Di bagian awal sebuah teks ulasan. Jadi, letaknya itu bisa di paragraf pertama, seperti itu ya. Nah, lalu identitas objek itu berisi apa sih, Bu? Nah, identitas objek itu biasanya itu berisi tentang pengenalan dari suatu objek atau deskripsi umumnya dari objek yang dijadikan ulasan. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya itu misalnya ketika kita ingin meresensi sebuah buku fiksi. Nah, identitasnya itu ya berupa judul bukunya, kemudian siapa pengarangnya, penerbitnya siapa, diterbitkan tahun kapan, seperti itu ya. Kemudian nanti bisa juga terkait dengan jumlah halaman bukunya, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan identitas objek. Nah, kemudian struktur teks ulasan yang kedua itu berupa orientasi. Ya. Orientasi itu merupakan latar belakang kenapa si peresensi ini menguak atau mengulas terkait dengan objeknya. Ya, jadi kenapa sih atau alasannya kenapa sih objeknya itu harus diulas seperti itu. Nah, contohnya di bagian orientasi itu seperti ini. Setiap lagu itu pasti memiliki makna, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu lagu yang mempunyai makna atau mempunyai kesan mendalam terkait dengan tema kemanusiaan dan juga lingkungan itu adalah lagunya Raisa yang berjudul Nyawa dan Harapan. Nah, itu merupakan bagian orientasi. Nah, kemudian struktur teks ulasan yang ketiga adalah tafsiran. Nah, tafsiran ini merupakan bagian penjelasan untuk bagian orientasi. Jadi, bagian orientasi itu nanti dijelaskan lebih lanjut di paragraf baru. Ya, paragraf barunya itu disebut sebagai bagian tafsiran. Nah, lalu isinya apa saja? Nah, bagian tafsiran ini isinya itu berupa keunikan, kemudian keunggulan dari objek itu atau ciri khas dari objek ya, dari objek yang akan diulas. Nah, struktur dari teks ulasan yang keempat itu adalah bagian evaluasi. Nah, bagian evaluasi ini didapatkan setelah peresensi itu menafsirkan objek ulasannya. Jadi pada tahap evaluasi ini nanti disebutkan beberapa kelebihan, kemudian kekurangan dari objek yang diulas seperti itu. Nah, sebagai catatan di sini bahwa ketika kita ingin menuliskan sebuah komentar yang memberikan komentar tentang kekurangan. Nah, itu tidak boleh ya menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian sarkas, atau yang tidak senonoh. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Tetapi kita harus memberikan sebuah komentar yang membangun, seperti itu ya. Jadi tidak menjatuhkan. Nah, struktur teks ulasan yang terakhir adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini berisi tentang kesimpulan objek yang sudah ditulis ulasannya seperti itu. Jadi misalnya di bagian rangkuman ini juga bisa berisi tentang rekomendasi ya. Apakah misalnya objek ulasannya itu adalah tempat wisata. Nah, di situ di bagian rangkuman itu bisa dituliskan mengenai
apakah objek wisatanya itu aman untuk anak-anak atau tidak, seperti itu. Jadi bagian rangkuman itu ya berisi kesimpulan ya. Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan unsur kebahasaan dari teks ulasan ya. Unsur kebahasaan dari teks ulasan itu ada 4. Yang pertama mengenai menggunakan konjungsi penerang ya. Konjungsi penerang itu apa saja sih? Ya, jadi konjungsi penerang itu seperti kata bahwa, yakni, yaitu. Nah, itu dinamakan dengan konjungsi penerang. Nah, kemudian di teks ulasan itu juga banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menandakan waktu, seperti kata sejak, kemudian apalagi ya, akhirnya. Nah, itu dinamakan dengan konjungsi temporal. Nah, selanjutnya di bagian teks ulasan itu juga memuat konjungsi sebab akibat ya. Sebab akibat misalnya karena, sebab ya, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, unsur kebahasaan dari teks ulasan itu adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, saran atau rekomendasi ini terletak di bagian mana? Ayo. Di struktur yang kelima, yaitu kesimpulan tadi ya. Jadi penanda atau kata-kata yang termasuk pernyataan berupa saran itu adalah kalimat jangan ya, harus, hendaknya, atau tempat ini rekomendasi banget. Nah, itu adalah bagian kesimpulan atau kata-kata yang menunjukkan saran atau rekomendasi. Baik, sampai sini apakah kalian sudah memahami? Ya, jika kalian belum paham mengenai penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Baik, cukup sekian video dari Ibu. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.